FM, juga jaringan Radio Sonora. Kita juga hadir setiap menit awal di YouTube, di Radio Smart FM di YouTube, dan juga beberapa aplikasi lain, diantaranya live streaming audio di radiosmartfm.com. Hari ini tanggal 25 Juli 2020 kita akan berbincang tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebuah nama yang cukup panjang untuk komite yang baru dibentuk atau memperbaharui Satgas yang sudah ada, yaitu Satgas Penanganan COVID-19. Dan kali ini komite itu dipimpin oleh Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan Ketua Pelaksana Menteri BUMN Erick Thohir, dan di bawahnya ada dua sayap masing-masing, Satgas Penanganan COVID-19 yang tetap dipimpin oleh Letnan Jenderal Doni Monardo, dan ada tambahan yaitu Satgas Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh wakil dari Erick Thohir, yaitu Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Kita akan berbincang bagaimana pola baru ini atau struktur baru ini dibikin dan apa yang akan mereka lakukan, karena di berbagai media kita dengar Ketua Pelaksananya Pak Erick Thohir mengatakan akan melakukan sejumlah gebrakan cepat. Nah, untuk itu kita akan bersama 4 narasumber. Saya perkenalkan satu demi satu. Yang pertama, seorang mantan pejabat di periode Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu Sekretaris Kabinet 2010-2014, Dr. Dipo Alam. Selamat pagi, Pak Dipo Alam. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Yang kedua, seorang pengusaha dan sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP HIPMI, Dr. Angga Wira, yang sekarang mengaku sedang ada di kampung. Selamat pagi, Angga Wira. Pagi, ada di kampung, ya? Lagi di Cirebon, Bang. Oh, di Cirebon, ya benar. Iya, nggak jauh. Oke, baik. Ya. Selanjutnya bergabung dengan kita tanpa video karena beliau sedang siap-siap dalam melakukan perjalanan ke Bogor dalam sebuah acara Walhi, Direktur Eksekutif Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Nur Hidayati, yang juga bergabung dalam sebuah koalisi masyarakat sipil yang memantau penanganan COVID ini, yaitu Koalisi Indonesia Bergerak. Selamat pagi, Ibu Yaya alias Nur Hidayati. Halo. Selamat pagi ya. Suaranya belum terdengar. Ibu Yaya. Oke, nanti kita sapa lagi. Dan last but not least ada Dr. Sofyan Syaf. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Tentu penting untuk mendengarkan apa yang terdampak di pedesaan sana. Mungkin Pak Dipo dan juga Ibu Nur Hidayati serta Pak Sofyan Syaf tidak keberatan kalau saya kasih kesempatan dulu untuk pelaku ekonomi, untuk Dr. Angga Wira, karena sepengetahuan kami dalam berbagai media dan juga kita diskusikan di Perspektif Indonesia beberapa kali, secara bergantian Kadin dan HIPMI menyuarakan perlu adanya semacam satgas baru menambah kelengkapan Satgas Penanganan COVID, yaitu Satgas Pemulihan Ekonomi. Apakah sejauh ini sudah cukup puas HIPMI? Ya, makasih Bang Ican dan tentunya pendengar Spot FM dimanapun berada, para narasumber. Pertama tentunya kita dari dunia usaha pertama-tama juga mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah ya dalam hal ini Bang Ican, terutama memang sekarang juga concern terhadap pemulihan ekonomi. Artinya memang faktanya memang kita harus jujur juga dan terbuka bahwasannya kondisi perekonomian kita ini sedang cukup berat dan sulit gitu. Apalagi kalau kita ketahui bersama negara tetangga kita seperti Singapura dan mungkin baru-baru ini juga informasi Korsel
sedang dalam kondisi yang sudah dibilang sudah masuk ke wilayah yang dibilang krisis gitu, Bang Ican. Jadi harapan saya sih sebenarnya keberadaan lembaga ini harusnya bisa lebih cepat mengeksekusi program yang memang selama ini sudah disampaikan oleh pemerintah, Bang Ican. Nah, ini kan perlu realisasi secara cepat gitu loh. Nah, faktanya memang di lapangan informasi-informasi yang mungkin secara policy, secara makro ada, tapi implementasi di lapangannya itu masih jauh dalam jauh istilahnya itu jauh panggang dari api gitu. Nah, ini kan perlu sekali lagi apakah betul komite yang dibentuk ini punya kontrol sampai ke arah sana. Contoh misalnya seperti bantuan untuk UMKM gitu kan. Nah, ini kan digembar-gemborkan misalnya Pak Jokowi menerima memberikan bantuan langsung sebesar misalnya 25 juta rupiah untuk pelaku UMKM. Ini faktanya juga seperti apa dan mekanismenya bagaimana, kita pun misalnya dari HIPMI hingga saat ini belum mendapatkan bentuk teknisnya seperti apa gitu kan. Nggak mungkin langsung lembaga kepresidenan yang langsung mendeliver bantuan-bantuan tersebut. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin secara teknisnya harus diatur secara konkret. Secara umum seperti itu, Bang Ican, pandangan kami. Tapi dengan dibentuknya tangan baru pemerintah yang bersifat pasti ad hoc ya, ini menandakan bahwa pemerintah cepat tanggap dalam menanggapi keluhan atau permintaan dari para pengusaha, yang salah satunya HIPMI. Ya, artinya hal ini kan memang sudah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, Bang Ican ya. Tapi kan sekali lagi keberadaan lembaga ini jangan sampai hanya sifatnya koordinatif tapi lemah dalam tatanan eksekusi gitu loh. Ini kan sekali lagi hal-hal yang saya sampaikan secara clear gitu loh. Faktanya memang secara makro sudah ada program-program penanganan, cuman kan eksekusinya misalnya gitu di konteks perbankan misalnya, ini kan juga sampai saat ini juga kami belum melihat, malah kadang-kadang misalnya seperti OJK juga melakukan blunder-blunder. Nah, ini span of control daripada komite yang dibentuk ini seperti apa? Dan ini kan perlu kita kawal bersama lah seperti itu. Mungkin nih Bang Dipo juga bisa men-share lah kira-kira pandangan beliau seperti apa. Ini kan perlu di berbagai macam masukan lah dari stakeholder lah hingga benar-benar kelembagaan yang baru terbentuk ini bisa lebih fokus kepada eksekusi, Bang. Dan eksekusinya jelas gitu. Kalau kita lihat dalam strukturnya kan Erick Thohir adalah ketua pelaksana dan di bawahnya ada yang sudah eksis. Yang sudah eksis adalah Satgas Penanganan COVID, Pak Doni Monardo, dan ada Satgas baru yang dipimpin oleh wakil Erick Thohir sendiri, yaitu Budi Gunadi Sadikin. Artinya ini bisa kelihatan bahwa economic heavy menjadi salah satu pertimbangan pembentukan ini. Jadi dengan dileburnya Satgas COVID di dalam satu payung besar, artinya ini Erick Thohir memiliki dua sayap untuk diterbangkan, kira-kira begitu. Iya, Bang. Iya, memang kalau kita lihat dari strukturnya seperti itu, cuma kan tinggal bagaimana ada interkoneksi. Selama ini kan misalnya kita lihat juga Pak Doni punya kewenangan yang cukup besar, tapi dalam level implementasinya juga kan masih belum masih belum punya hubungan secara tapi alhamdulillah kan tentunya kita apresiasi, tapi heavy concern-nya sekali lagi kita pada execution plan-nya, terutama misalnya kepada apa sih sasaran ekonomi yang mau diselamatkan seperti apa. Nah, ini kan perlu bentuk-bentuk program yang memang jelas dan clear gitu loh. Misalnya seperti bentuk-bentuk bantuan sosial. Ini kan kalau kita lihat mungkin bisa jadi sekarang sudah tidak lagi efektif gitu kan. Apakah ini kita hilangkan atau bagaimana bentuknya, ini kan perlu kajian dan perlu juga masukan dari berbagai stakeholder, Bang. Oke, tapi kalau boleh diberikan alasan, Anda lebih setuju kalau disuruh pilih diberikan bantuan sosial dalam bentuk barang seperti 9 bahan kebutuhan pokok, atau diberikan dalam bentuk uang tunai semacam BLT dulu di zaman Pak SBY dilakukan? Sejak awal ya saya sudah menyampaikan kita lebih pas itu BLT, bantuan langsung tunai itu bisa menggerakkan ekonomi di bawah gitu loh, daripada bantuan sosial yang nanti yang penyelenggara atau yang mendapat proyeknya yang lagi-lagi orang-orang dengan bermodal besar gitu, UMKM nggak terlibat. Ini beberapa kali juga
saya utarakan gitu, dan mekanismenya juga menjadi tidak jelas. Jadi saya harap sih sebenarnya BLT sehingga UMKM di daerah itu bisa dapat terkena imbasnya gitu, karena kan sebenarnya kan sekarang kan yang kita harapkan dengan adanya uang beredar ada daya beli gitu dari masyarakat. Kira-kira kan gitu Bang, sederhananya ya. Tapi kalau lihat struktur ini, Anda yakin akan pilih jalan BLT atau tetap barang? Ya Feeling aja, harapan feeling saja. Kita berikan masukan, insya Allah mungkin kita bisa BLT lah bentuknya, karena kan memang perlu suatu hal yang konkret untuk spend of money di bawah seperti itu. Mudah-mudahan ya Bang ya, harapan saya seperti itu, karena kan udah dicoba nih yang bentuk bantuan sosial selama hampir 4 bulan bantuan sosial, tapi kan ini impactnya belum, malah tidak menggerakkan ekonomi di bawah gitu loh Bang. Oke, kita sudah tangkap pesan kuat dari Wakil Ketua Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Dr. Angga Wira. Kita masih punya banyak waktu dan saya masih punya beberapa narasumber. Kita sudah bergabung beberapa tokoh, teman, wartawan, dan kita mengudara juga tadi di YouTube. Biasanya teman-teman wartawan lebih enak menyimak di YouTube karena di sini tidak perlu nongol wajah dan namanya. Kita akan lanjutkan diskusi kita, masih ada Pak Dipo Alam, Pak Sofyan Syaf, dan Ibu Nur Hidayati. Kita akan teruskan lagi setelah pesan dari Radio Smart FM di Jakarta. Kembali lagi dengan topik kita menanti gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi dalam perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network, serta didukung oleh The Match, Senayan, Jakarta. Setelah Dr. Angga Wira, Wakil Ketua Umum HIPMI, saya ke Ibu Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Bergerak. Ibu Nur Hidayati, bagaimana Anda melihat atau koalisi memandang upaya pemerintah untuk menyatukan dan menambah satgas yang mungkin kelihatannya perlu dilengkapi? Ya, terima kasih Bang Ican. Saya melihatnya seperti ini ya, ini kondisi saat ini kan sebenarnya bukan kondisi yang given ya, tapi merupakan akumulasi atau akibat penanganan COVID-19 ini sejak awal. Nah, menurut saya permasalahan intinya ini adalah di persoalan leadership dan strategi. Jadi kalau kita lihat sejak awal, sebenarnya pemerintah itu tidak memiliki strategi yang confirm gitu. Yang ini mau arah penanganannya seperti apa. Semua hal itu kemudian dilakukan secara anggun gitu ya. Koalisi Indonesia Bergerak misalnya dari masyarakat sipil sejak awal sudah mengatakan bahwa seharusnya di wilayah yang menjadi itu dilakukan karantina wilayah sesuai dengan undang-undang kekarantinaan wilayah. Tapi kan lockdown itu tidak diambil. Lockdown kira-kira ya? Ya, pemerintah nggak mau ya pakai kata-kata lockdown kan pada saat itu. Jadi perdebatannya waktu itu sangat fanatik gitu, padahal intinya adalah membatasi penyebaran, kemudian memberikan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di daerah yang dikarantina. Nah, ini yang sebenarnya. Jadi ini evaluasi dari Indonesia Bergerak sewaktu Maret April ya? Ya, Maret April itu kan udah kita sarankan ya seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu pada kondisi seperti itu tidak mungkin juga masyarakat dibiarkan beraktivitas, tapi juga ada kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan sehari-harinya. Kenapa kemudian kebutuhan sehari-hari itu harus dipenuhi oleh pemerintah? Nah, kemudian juga beberapa masyarakat itu juga menyarankan agar pemerintah menerapkan semacam universal basic income. Jadi seluruh masyarakat itu di wilayah yang dikarantina itu diberikan bantuan uang tunai. Karena ini model seperti ini sudah diterapkan di banyak negara yang juga mengalami COVID dan sekarang sudah mulai pulih ya. Jadi di Singapura misalnya, jadi setiap masyarakat itu, setiap warga negara diberikan allowance yang memungkinkan dia untuk membeli barang-barang kebutuhannya gitu. Dan saya setuju tadi dengan Pak Angga Wira bahwa ini yang kemudian menyebabkan ekonomi itu bisa bergerak gitu ya. Misalnya mereka bisa beli di warung tetangga, mereka bisa beli di di toko-toko terdekat dengan tentunya protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Ini kan sebenarnya masalah manajemen ya. Kalau di beberapa negara yang saya perhatikan itu, ketika lockdown itu bukannya masyarakat itu nggak boleh keluar sama sekali gitu, tapi masyarakat yang sehat misalnya diatur gitu, wilayah ini hanya boleh keluar pada hari apa, jam berapa, bahkan ada yang pengaturannya itu laki-laki hanya boleh hari apa, perempuan boleh hari apa, itu seperti kalau nggak salah di Spanyol atau di mana gitu. Nah jadi ini yang di masalah implementasi dan bisnis di lapangannya itu yang nggak pernah jelas. Kalau saya perhatikan, presiden itu selalu memberikan arahan-arahan yang general gitu, dan kadang-kadang maknanya kabur gitu, yang nggak firm. Apa sih yang dimaksudkan dengan presiden? Belum lagi berbagai menteri-menterinya juga memberikan sinyal-sinyal yang saling pertama meremehkan situasi, lalu juga memberikan komentar-komentar yang sangat kontraproduktif gitu terhadap membangun budaya disiplin di masyarakat. Nah ini saya pikir kemudian kita masuk di periode sekarang setelah 4 bulan yang ya sekarang udah nggak mungkin gitu masyarakat dibiarkan untuk terus-terusan di rumah, ekonomi harus berjalan, tapi di sisi lain juga penanganan juga nggak kelar-kelar. Di negara-negara lain pelonggaran-pelonggaran itu dilakukan ketika kurva penularan itu cenderung sudah melandai. Tapi di sini kan kita perhatikan kita ini masih terus menanjak gitu, bahkan puncak dari kurvanya aja kita belum kelihatan. Jadi menurut Ibu Yaya ini secara global adalah problem dari manajemen krisis yang betul. Manajemen krisis yang sebenarnya itu leadership-nya itu harus jelas komandonya. Kalau sekarang juga di dalam PP yang baru ini saya juga tidak melihat kejelasan gitu. Kalau dibilang ketua pelaksananya itu misalnya membawahi 2 satgas, kok kayaknya enggak juga gitu, karena masing-masing satgas itu melapor ke presiden gitu ya. Jadi sebenarnya ini rantai komandonya itu seperti apa? Di dalam menangani krisis, manajemen krisis itu chain of command itu mesti jelas gitu. Karena kalau enggak, ini akan terjadi kebingungan di lapangan dan ketidakjelasan, tumpang tindih. Kalau saya coba berspekulasi, kan penunjukan Pak Doni Monardo salah satunya karena latar belakang beliau sebelum berpangkat Letnan Jenderal atau berbintang 3 adalah pernah menjadi Komandan Jenderal pasukan khusus. Jadi dengan style komando gitu. Nah sekarang ditambah lagi dengan pengusaha yang terbiasa menjadi CEO, kan bosnya bukannya lebih tajam tuh. Nah, tapi kan birokrasinya nggak mengikuti proses itu. Seperti misalnya soal penanganan COVID aja, soal testing ya, itu terjadi bottleneck di Kementerian Kesehatan, di mana harus melaporkan itu kita ada lag gitu ya antara waktu orang di testing dengan diumumkannya hasil testing gitu. Padahal kalau kita tahu di rumah-rumah sakit swasta itu testing PCR itu bisa keluar dengan hanya beberapa jam. Nah ini yang membuat kita sebenarnya tidak mengetahui kondisi kita itu sebenarnya di mana. Sebenarnya sekarang ini angka orang yang terinfeksi itu berapa? Karena terjadi jeda waktu yang cukup lama gitu antara yang dites dengan diumumkan. Belum lagi diumumkannya itu harus melalui Kementerian Kesehatan. Ini kan bottleneck seperti ini yang sebenarnya membuat strategi-strategi, penghitungan-penghitungan, proyeksi-proyeksi itu menjadi sulit gitu untuk kalah cepat dalam perlombaan dengan COVID-nya. Ya karena birokrasi gitu. Kenapa kalau di rumah sakit swasta kok bisa dalam beberapa jam? Kenapa pemerintah tidak bisa menerapkan hal yang serupa gitu? Ini kan harusnya yang seperti ini harus diatasi dengan segera gitu, dan ini hanya bisa dilakukan oleh presiden. Kalau birokrasi masih seperti ini, data tidak transparan gitu ya, testing yang juga masih sangat rendah, ini kita nggak tahu kapan kita akan bisa keluar dari krisis. Kalau saya minta pilih dari 3 problem, 1 leadership, kedua birokrasi yang mungkin tidak terlihat seperti emergency gitu, birokrasi yang business as usual. Terus satu lagi problem konseptualnya, Anda pilih mana dari 3 soal ini yang harus dipegang pertama kali? Leadership dengan konseptual yang jelas, gitu.
Dan itu Karena bisa membuat birokrasinya ikut ya. iya dong, kan kalau percuma dong kalau jadi presiden tidak bisa memerintahkan birokrasi gitu, padahal dia pemimpin tertinggi pemerintahan gitu. Tapi kalau presidennya juga tidak memiliki konsepsi yang jelas juga tentang bagaimana mengatasi COVID ini, ya akhirnya semua statementnya istilahnya nanggung gitu, memberikan sinyal-sinyal yang sebenarnya bagi bawahannya itu menerjemahkannya bisa macam-macam gitu. Saya pikir ketika ini berada dalam manajemen krisis, kejelasan dari instruksi itu langkah-langkahnya itu harus ada dikeluarkan oleh presiden. Oke, itu Ibu Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, yaitu Indonesia Bergerak. Saya ke birokrat senior yang pernah menjadi orang penting Republik ini, Sekretaris Kabinet, yaitu Dr. Dipo Alam. Pak Dipo, tadi ada yang disampaikan Ibu Nur Hidayati soal birokrasi, dan kalau kita lihat memang ini tentu bukan problem baru. Pak Dipo kenapa hilang? Bukan problem baru, tetapi ya kelihatannya menjadi ya katakanlah momok gitu. Namun ada soal yang tadi lebih besar adalah konseptual, dan yang kedua disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati yaitu leadership. Oke, kalau Pak Dipo masih hilang nih, nanti mungkin di kontak dan dimasukkan kembali. Coba saya tanya kepada Dr. Sofyan Sarf. Ya Bang, gimana Bang? Ya, bagaimana Anda melihat, kan birokrasi memang ya masalah kita tentu, dan itu problem klasik, dan ada juga problem konseptual dalam melihat membuat konsepsi tentang krisis. Oke, Pak Dipo sudah masuk nampaknya. Oke, Pak Dipo tadi mendengarkan pertanyaan saya. Oke, tolong suaranya dari saya tinggalkan dulu Pak Sofyan Sarf. Saya kembali ke Pak Dipo. Tolong mikrofon Pak Dipo dihidupkan, teman-teman di Smart FM. Atau Pak Dipo bisa hidupkan sendiri mikrofonnya. Oke, ya. Bagaimana Pak Dipo melihat ini? Diulang lagi pertanyaan. Oke, Pak Dipo. Oke, tadi kan ada problem leadership, yang kedua birokrasi yang bottlenecking dan berbelit-belit, dan tentu kelihatannya seperti business as usual. Ada lagi soal ketiga, yaitu secara konseptual mungkin pola manajemen krisisnya tidak dibikin dengan baik. Yang ketiga apa Pak Ihsan? Saya kurang dengar. Putus tadi. Secara konseptual tidak terencana dengan matang, sehingga di tengah jalan dibikin lagi konsep baru seperti sekarang. Oh gitu. Ya. Sekarang saya diminta pendapat. Ya. Baik Pak Ihsan, saya karena ini pengalaman yang lalu ya, mengenai apa yang sudah dilakukan sekarang, saya kira biarlah tadi yang Ibu Nur Hidayati kira itu Nur Hidayati itu benar, dan juga yang lainnya sebelumnya dari HIPMI. Sebenarnya kan kalau kita lihat ini COVID kan belum pernah dialami dalam abad manusia yang lahir waktu kita katakanlah proklamasi ya. Jadi ketika flu Spanyol itu ya kita belum lahir, jadi tidak ada contohnya sama sekali sekarang. Jadi saya ingat barangkali ya Pak Ihsan, saya mohon maaf, saya kembali sebagai veteran yang lampau, tapi saya kira barangkali masih ada esensinya yang perlu diambil ya dari pengalaman saya. Ketika terjadi Krismon yang menjatuhkan Presiden Soeharto dalam 32 tahun ya berkuasa, di mana world view dunia maupun world view kita di Indonesia pada waktu itu ya kita juga belum pernah pengalaman setelah kita merdeka, sehingga terjadilah pergantian pemerintahan. Kebetulan saya masih pada waktu itu di kementerian sekarang di Menko Perekonomian.
saya Deputi Menko Perekonomian, tapi sebelumnya saya di Bappenas. Jadi ketika terjadi itu, dan kita pernah mengalami, mulai dari Thailand, terus ASEAN, ya juga kita mengalami akhirnya masalah dunia. Jadi ketika masa itu, sampai jatuhnya Soeharto diganti Habibie, saya pikir ini hal-hal yang ingin saya mau share dengan Anda, yang dilaksanakan oleh Habibie, walaupun dalam waktu pendek, 512 hari, ada masalah sosial politik, masalah ekonomi, militer, dan sebagainya. Beliau itu mengambil beberapa hal yang barangkali kita perlu melihat dari pengalaman itu. Ya, walaupun nampaknya sederhana, tapi boleh kita tiru pada waktu itu. Nah, cuman memang barangkali yang tadi dibilang oleh kawan kita, Ibu Nur Hidayati, leadership dari Presiden, dan ini Presiden Habibie, dalam waktu singkat, 512 hari, yang dilakukan, saya bacakan aja ini sedikit aja, beberapa poin yang beliau anggap sebagai resepnya, supaya saya nggak salah, menarik lah. Seperti yang dia bilang katanya. Ini konsep besar dalam manajemen krisisnya ya? Ya, dalam manajemen krisis. Nanti saya ambil lagi contoh ketika terjadi case Pak SBY di Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama, ketika terjadi peristiwa tsunami Aceh, yang belum pernah terjadi, tapi telah diambil langkahnya sehingga terbentuklah BRR dan BNPB yang sekarang pun bisa dipakai gitu, dan dapat penghargaan dunia menurut saya. Jadi dua hal, baik Habibie maupun SBY ketika. Nah, kalau di SBY saya mengalami, tapi saya sebagian saja. Nah, satu yang menarik yaitu yang dibilang oleh Pak Habibie, proses relaksasi, ya menurut beliau. Beberapa prinsip proses relaksasi antara lain, pertama, perlu dilakukan sesegera mungkin menghindari perkembangan negatif berlanjut. Ya. Kedua, tindakan tersebut diketahui atau dirasakan secara nyata oleh rakyat. Dan ketiga, tindakan tersebut mengarah pada tujuan atau idealitas yang menjadi tuntutan rakyat. Apa itu? Antara lain, dalam 24 jam, katanya setelah dia dilantik Presiden, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Jadi idealitas terpenuhi, rakyat lagi itu pengen, supaya KKN hilang dan sebagainya. Menjadikan Gubernur Bank Indonesia mandiri, tidak dipengaruhi oleh Presiden, melepaskan semua tahanan politik. Katanya pada waktu sekarang sederhana, tapi ketika itu luar biasa. Kalau saya baca, ya termasuk ya pengalaman saya sendiri, saya ditahan di Guntur, ditahan di mana, kemudian Pak Fatwa, ditahan sampai 18 tahun, tapi akhirnya dibebaskan. Dan itu memang cepat dirasakan oleh rakyat itu. Kabinet yang di message itu dirasakan. Jadi hal-hal yang seperti itu memang perlu dilakukan dengan cepat gitu loh. Nah, jadi walaupun barangkali tidak bisa sempurna, tapi itu cepat. Nah, kemudian untuk tadi usaha kecil, kebetulan ya ketika saya di Bappenas, Pak Ginanjar sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Kepala Bappenas, dari dulu kita pro kepada ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila, Pak Mubiarto, Pak Edi Swasono, segala macam. Dan memang kita anti kepada hal-hal yang memperkecil dari perannya usaha kecil dan menengah. Sampailah didirikannya PNM. Karena PNM adalah Pemodalan Nasional Madani, kita coba adalah intervensi untuk usaha kecil yang tidak melanggar daripada Undang-Undang BI. Gitu. Dengan demikian pemerintah masih bisa intervene. Ya. Nah sekarang alhamdulillah PNM lumayan lah masih ada gitu, sebagai tadi kan pengen yang langsung. Ya. Pak Dipo, jadi dua kata yang saya mungkin coba-coba berani simpulkan yang dilakukan Pak Habibie. Pertama relaksasi, kedua terobosan. Ya, ya. Nah itu saya kira barangkali dua hal. Nah
Yang kedua hal setelah itu dia mengatakan aproksimasi. Salah satu pendekatan B.J. Habibie dalam menghadapi masalah, memecahkan masalah adalah dengan pendekatan yang ia sebut sebagai aproksimasi. Pendekatan ini berasumsi bahwa dalam kehidupan tidak ada yang dilakukan pemecahan masalah secara sempurna. Yang bisa diusahakan adalah mendekati kesempurnaan. Jadi dia melakukan hal-hal tersebut walaupun tidak sempurna untuk usaha kecil, untuk menghindarkan KKN. Andai kata kita memecat Bob Hasan, itu segera kita lakukan. Bob Hasan kita pecat sebagai Menteri Industri dan Perdagangan. Karena itu tuntutannya ketika itu untuk hal-hal yang cepat meredakan hati rakyat yang selama 32 tahun merasa dikooptasi lah. Nah, lalu yang lain lagi adalah redundansi. Pendekatan ini adalah satu upaya mengoptimalkan keberhasilan suatu langkah atau kebijakan dengan memanfaatkan cadangan pengaman seefisien mungkin. Nah, apakah tadi redundansi kita hendak melakukan setelah ada Pak Doni, kemudian sekarang tambah lagi Pak Erick Thohir. Nah, sekarang apakah memang situasi BUMN kita udah begitu, kita lihat hebat sekali. Saya lihat kemarahannya Pak Adiana Pitapulu dalam masalah ini. Sudah berapa itu katanya komisaris BUMN, sangat banyak gitu. Jadi menurut saya redundansinya bukan yang begitu yang diharapkan, yang dilakukan oleh Habibie. Nah, ini hal yang penting juga adalah memperoleh informasi yang berkualitas untuk menetapkan langkah atau kebijakan yang diputuskannya oleh Pak Habibie. Nah, di belakangan ini menghindari polemik dan memanfaatkan underestimate sebagai peluang. Satu sifat yang khas B.J. Habibie dalam menghadapi persoalan yang terkait dengan masalah masyarakat luas, khususnya masalah politik, ia selalu menghindari polemik. Dalam pandangan B.J. Habibie, polemik cenderung tidak sehat dan bukanlah yang memecahkan malah salah, melainkan justru memperberat masalah atau menimbulkan masalah. Jadi memang dia hindari. Nah, tapi menurut saya dengan situasi sekarang, menghindarinya ya bukan ya tadi yang Ibu Nur Hidayati mengatakan bahwa kadang-kadang Presiden memberikan petunjuk yang kurang jelas. Saya juga melihat seperti itu dan merasakannya. Jadi saya kira pidato, ucapan atau selfie sebagai satu yang dilakukan oleh Presiden atau kayak pidato yang agak galak-galak gitu ya, marah-marah segala macam, apakah itu memecahkan masalah? Saya pikir Habibie walaupun temperamen tidak kalah dengan Pak Jokowi, tapi beliau mengatakan tadi melihat itu sebagai di elevate, diperkuat gitu. Nah, sebenarnya Pak Doni kan menurut hemat saya ya, kalau saya lihat ya, yang saya kenal, dia itu udah cukup. Ya, sorry. Dia itu udah cukup. Ketika Panglima di Maluku, beliau itu berhasil. Sayang juga ketika Panglima udah sebulan selesai, saya kira itu masalah Ciliwung juga bakal selesai. Dia punya kemampuan. Tapi saya memang agak keganggu-ganggu gitu. Saya nggak yakin, walaupun saya yakin bahwa Pak Erick adalah memang smart, pengusaha sukses gitu. Tapi sekarang kalau dilihat BUMN ini yang sudah diperingatkan sebelumnya oleh OECD bahwa utangnya begitu besar akan memperberat daripada anggaran, itu kan ketika di Bali itu diingatkan. Dan saya selalu ikut 2 tahun sekali dengan OECD diundang, kita lihat memang, dan ternyata itu terjadi sekarang. Jadi sekarang belum tentu, walaupun sehebat-hebatnya Pak Erick Thohir, saya tidak merendahkan beliau sangat berpengalaman, bagus, masih muda. Tapi saya kira wajah BUMN sekarang, bukankah kayak Wika, semen, beton, segala macam itu sekarang menjadi pesakitan KPK dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya agak berat ya. Sementara itu kesehatan. Wah, ini hebat sebenarnya. Menteri Kesehatan itu, saya lihat mengambil keputusan mestinya yang saya kenal dia. Saya kira beliau itu baik. Cuman ya itu kepotong-potong tadi. Jadi nggak jelas gitu. Baik. Nah, menurut saya, walaupun saya ngerti masalah ekonomi dan COVID ini kesehatan harus menjadi satu, tapi ya
akan lebih baik kalau Presiden lebih mau mendengar, tidak banyak terlalu ngomong yang tidak berarti, yang tadi Hidayati kemukakan, kadang-kadang juga menambah tidak jelas, tambah lagi orang ini, tambah lagi orang itu. Saya kira itu bukan yang seperti kesuksesan yang Pak Habibie lakukan dalam 512 hari. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dipo Alam, tadi berdasarkan pengalaman yang sudah beliau jalani bersama pemerintahan B.J. Habibie dan Presiden Yudhoyono yang menangani krisis yang hampir serupa, tentu tidak sama persis. Kita istirahat lagi dulu, nanti setelah itu kita ke Pak Sofyan Syaf dan masih akan kita lanjutkan diskusi kita. Masih ada juga Ibu Nur Hidayati dari Koalisi Indonesia Bergerak dan juga Angga Wira. Dr. Angga Wira adalah Wakil Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kita istirahat lagi. Dan juga sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali. Tadi yang terakhir berbicara adalah Sekretaris Kabinet 2010-2014, Dr. Dipo Alam. Saya ingin ke peneliti, Dr. Sofyan Syaf, yang meneliti pedesaan dan juga sekarang berada di desa. Mungkin bisa menggambarkan apa yang ada di lapangan sana. Sebetulnya bagaimana tanggapan Anda terhadap tadi yang dikatakan oleh Bu Angga, Pak Dipo, dan Ibu Nur Hidayati terkait dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki struktur dari Satgas ini dengan menambah ayat baru yang bernama pemulihan ekonomi. Dr. Sofyan Syaf. Baik, terima kasih Bang Ican, para narasumber yang saya hormati dan para pendengar Smart FM. Sebenarnya patut kita merespon baik. Yang pertama terkait dengan satu komite pemulihan ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau menurut saya belajar dari pandemi, pengalaman referensi sudah mengatakan di balik bencana pandemi pasti efeknya adalah ada efek ekonomi terkait dengan pembangunan. Cuman konsep apa yang kemudian akan ditawarkan sebagaimana yang disarankan oleh Bu Nur Hidayati, kemudian keyword yang saya tangkap dari Pak Dipo Alam terkait dengan relaksasi yang cepat direspon oleh rakyat, dan yang kedua adalah dari Bung Angga yang mengatakan tatanan ekonomi apa yang kemudian perlu dikembangkan. Apakah bentuk BLT adalah jaminan terjadinya sebuah proses relaksasi yang pro kepada rakyat. Nah, secara garis besar saya ingin mengatakan bahwa semenjak SK keluar Komite Pemulihan Ekonomi, saya belum pernah mendengar dan membaca apa sih keinginan yang diharapkan oleh pemerintah. Dari belajar dari pengalaman dan situasi 4 bulan kurang lebih 4 bulan pandemi yang melanda Indonesia. Nah, kenapa saya ingin mempertanyakan tersebut? Kenapa? Karena kalau kita ingin memberikan gambaran apa tatanan ekonomi yang baru yang kemudian kita akan usung, maka lihatlah struktur Indonesia secara utuh. Nah, saya melihat struktur Indonesia secara utuh, ya, kalau kita ingin mendeteksinya dengan baik, maka 84.000 desa-desa yang kemudian berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang notabene-nya 84.000 tersebut, ada data yang menyatakan 87% adalah desa-desa yang livelihood warganya bertumpu pada sektor pertanian. Kalau riset saya mengatakan 73,14%, ya, bahwa desa-desa di Indonesia bertumpu pada sektor ekonomi pertanian. Nah, jauh hari sebenarnya boleh di-recheck di dalam data digital. Saya sudah berkomentar bahwa apapun namanya, mau lockdown, mau karantina, pasti pandemi COVID-19 akan kemudian bermuara kepada kemiskinan, hadirnya kemiskinan baru, dan itu terjadi hari ini. Dan kemiskinan itu melanda banyak di desa-desa. Saya sekarang di desa Cilongo, Kabupaten Banyumas, mereka mengatakan bahwa luar biasa dampak ekonomi pandemi untuk para petani-petani kita. Dan respon kebijakan yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan sosial itu tidak memberikan impact apapun terhadap kenaikan income generating dari warga masyarakat. Nah, sehingga yang saya ingin tangkap adalah pemerintah tidak melihat dengan jernih ya hari ini bahwa struktur ekonomi, kalau ada mau pemulihan ekonomi, berangkatlah dari desa, dan target sasarannya adalah mereka adalah petani-petani, kemudian nelayan-nelayan, peternak-peternak yang kemudian berjibaku dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan kemiskinan, mau menyelesaikan problematik pemulihan ekonomi, maka jantung pertahanannya ada di desa itu sendiri. Nah, sehingga ada benarnya juga kemudian kalau seandainya relaksasi itu adalah bertumpu pada
kepada apa yang dirasakan oleh rakyat, maka rakyat sebagian besar ini kan bermukim di desa. Ya, kita sudah bisa menyaksikan bahwa ekonomi jasa, ekonomi perdagangan yang menghadirkan beberapa tenaga-tenaga harian buruh yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota, itu kemudian ratusan ribu kemarin pulang ke desanya. Tetapi ketika mereka pulang ke desa, tidak ada program atau kebijakan yang kemudian menampung mereka, padahal mereka ini adalah usia produktif. Ya, bayangkan usia produktif yang kemudian tidak diberikan pekerjaan, apa yang kemudian mereka ingin lakukan? Tidak ada sama sekali arahan itu. Jadi ini problematik. Ya. Jadi yang Anda mau katakan sekarang waktunya kita untuk melakukan reorientasi secara radikal, jadi berpaling dari urban sektor kembali ke rural sebagai tumpuan kita, di mana lebih dari 70% rakyat berada secara demografis dan sektornya adalah pertanian. Yes, betul Bang Ican. Itu yang saya katakan, bahwa kalau dulu kemudian kita bertemu pada rezim perdagangan, di mana-mana impor barang terjadi, maka sekarang seharusnya rezim produksi harus diperkuat di desa. Rezim produksi yang kemudian disupport dengan teknologi kemajuan adaptasi 4.0, plus dengan menghidupkan para entrepreneur. Angka usia produktif muda di kalangan masyarakat desa kita luar biasa tinggi. Apalagi kemarin terjadi proses migrasi besar-besaran dari kota ke desa, ya, ruralisasi, yang menunjukkan bahwa mereka sekarang tidak punya aktivitas apa-apa. Jadi arus balik dari urban ke rural itu harus disediakan penampangnya oleh komite ini. Yes, betul. Harus ada penampangnya. Dan konsep tentang social entrepreneur menjadi penting karena angka usia produktif kita banyak berbanding wilayah tersebut. Tapi itu cukup waktu, Dr. Sofyan Saad. Cukup waktu kan ini harus ada terobosan dulu. Waktu kita tidak panjang. Ya, saya kira begini Pak, kalau kita bicara masalah waktu, maka kita bicara mengenai proses pengorganisasian. Ya, proses pengorganisasian itu sangat terkait dengan bagaimana paling minimal komoditas yang kemudian strategis, yang kemudian berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi kita, seperti kebutuhan-kebutuhan sembako. Pangan beras misalnya. Saya melakukan riset ini dengan teman-teman di Cilongo ini, kemudian dengan di Sukamantri di Kabupaten Bogor. Bayangkan saja Bang Ican bahwa kebutuhan beras itu harus diimpor dari luar, ya, luar desa. Rata-rata konsumsi beras rumah tangga adalah 7 kg per minggu, dan di Sukamantri tersebut terdapat kurang lebih 3.800 kepala keluarga. Nah, kalau tidak ada teman saya yang bergerak di sosiopreneur tersebut yang selalu membagikan per bulan 1,3 ton beras kepada fakir miskin, bisa mengamuk para warga-warga tersebut karena tidak mendapatkan beras. Nah, ini menjadi sebuah problem, ya. Ditambah juga kemudian kalau kita berpikir mengenai kehadiran Kementerian Desa misalnya yang mengatur pembangunan desa, memang tidak ada desain yang utuh, ya, bagaimana kemudian pandemi ini menggerogoti desa, yang kemudian bagaimana memperkuat daya beli orang desa. Nah, tidak ada. Padahal kalau menurut saya kemarin, pemulihan COVID ini baik segi teknis kesehatan maupun ekonomi itu harus kemudian dipilah. 30% itu adalah untuk kemudian merekam, ya, populasi deteksi dini tentang COVID tersebut, dengan 70% adalah di aktivitas ekonomi. Nah, tapi sayangnya tidak bergerak itu. Nah, kalaupun juga kemudian BLT dilakukan, maka desa nggak siap dengan datanya, Bang Ican. DTKS mengingatkan kita bahwa problematik yang terjadi adalah data yang diberikan oleh pemerintah dan data yang kemudian real dimiliki oleh orang desa itu tidak sama. Jadi data kita terlalu dinamis, tidak statis, ya. Padahal data itu harus statis. Yang menjadi problem adalah updatingnya kurang, dan itu kemudian terjadi di desa-desa. Bayangkan, riset saya menyatakan 47,13% saja kebenaran data yang dimiliki oleh data yang dikeluarkan oleh pemerintah. 57% lainnya adalah salah. Nah, kalau begini kondisionalnya, ini akan berbahaya kalau menurut saya. Sehingga langkah-langkah strategis yang kemudian perlu dilakukan, kalau para narasumber tadi mengatakan tatanan ekonomi apa yang kemudian perlu dilakukan, ya kembali ke desa, bangun pertanian, ya, kemudian rekrut para pemuda-pemuda desa yang kemudian angka bonus demografinya luar biasa, tempatkan mereka menjadi seorang sosiopreneur, kemudian
Kementerian Pertanian harus turun ke bawah, Kementerian Desa harus turun ke bawah. Kemudian, nah, yang paling terpenting adalah ya leadershipnya paham atau tidak. Ya, itu yang seperti dikatakan oleh Bu Caca tadi. Oke. Tentu masih banyak akan kita diskusikan, Dr. Sofyan Syaf dan juga Pak Dipo Alam, Ibu Nur Hidayati serta Bu Angga Wira. Kita istirahat dulu untuk sementara ada Jurnal 9 yang dipersiapkan oleh jaringan radio Smart FM. Kita istirahat lagi. Senang dan juga sahabat Sonora, kita kembali lagi dalam acara Perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama antara Populi Center dan Smart FM yang didukung oleh The Match Senayan Jakarta. Dan topik kita menanti gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi yang baru saja dibentuk dengan ketua pelaksananya adalah Erick Thohir, Menteri BUMN, dan di bawahnya ada Kepala Satgas Pemulihan atau Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo, dan juga Satgas Pemulihan Ekonomi, pelaksanaannya pada Wakil Menteri BUMN yaitu Budi Gunadi Sadikin. Tiga narasumber saya sedang berada di desa ini, Angga Wira dari HIPMI, Dr. Sofyan Syaf yang merupakan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, dan juga Ibu Nur Hidayati sedang dalam perjalanan menuju Bogor juga kalau tidak salah, dari Bogor, sehingga Ibu Nur Hidayati tidak memakai video. Lewat fasilitas Zoom kita mengudara, dan juga ada Pak Dipo Alam, Sekretaris Kabinet 2010-2014. Kita juga ada sejak tadi, selain di sejumlah radio Smart FM dan radio Sonora, kita juga ada di disebut Populi Center, juga audio streaming kita di radiosmartfm.com, dan juga YouTube kita mengudara sejak tadi lewat Radio Smart FM. Pak Angga Wira, ya, Bang. Tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Dipo Alam, Ibu Nur Hidayati, dan Pak Sofyan Syaf, yang intinya memang hampir senada dengan Anda, yaitu belum mengetahui dengan jelas apa yang mau dilakukan. Tentu saja yang normal karena baru dilantik 3 atau 4 hari yang lalu. Tapi kalau menurut Pak Dipo Alam tadi, penanganan krisis diperlihatkan oleh katakanlah Presiden ketiga kita, Baharudin Yusuf Habibie, 1 kali 24 jam langsung menyusun kabinet. Mungkin itu juga perlu menjadi contoh bagaimana krisis dilakukan dengan terus-menerus membuat kebijakan. Nah, yang saya ingin garis bawahi dari Pak Sofyan Syaf tadi adalah bagaimana kita keluar dari rezim perdagangan dan membangun kapasitas domestik. Dan kalau kapasitas domestik berarti wilayah kita yang terbanyak pedesaan dan sekarang terjadi re-ruralisasi, kembalinya orang-orang dari sektor urban yang memang lumpuh ke desa, sehingga perlu kalau orang pakai senternya itu diarahkan dari kota sekarang ke desa gitu. Bagaimana HIPMI menanggapinya? Ya, pertama cukup menarik ya Bang, diskusi kita pada pagi hari ini banyak pelajaran. Ya, saya juga sebagai anak muda menggali dari beberapa perspektif narasumber. Intinya tadi saya sepakat, pertama ada problem leadership lah ya, leadership. Yang kedua ada adigium gini Bang, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, ini menurut saya planning yang dibuat tentunya ini kan harus berdasarkan dari resource data yang clear. Tadi senior saya Bang Sofyan menyatakan misdata di Indonesia ini cukup luar biasa ya. Jadi bagaimana mau buat suatu kebijakan yang tepat kalau datanya bermasalah ya. Nah, yang lainnya menurut saya pendekatan yang harus kita lakukan itu adalah memang memotret problematika secara utuh ya, sehingga penanganannya bisa punya keberlanjutan. Satu aja yang mungkin yang paling saya lihat paling miss banget itu ada mengenai misalnya kartu prakerja gitu loh, Bang Chan. Nah, ini salah satu bagaimana mismanagement, mungkin idenya cukup oke, cuman dalam konteks planning dan perencanaannya kan tidak mengakomodir situasi yang sedang dalam konteks krisis, karena memang kartu prakerja ini kan pada waktu itu tidak didesain untuk suatu krisis, tapi ini diimplementasikan pada waktu krisis. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menurut saya jadi larinya kemana-mana gitu loh.
Nah, saya sepakat tadi dengan Pak Bang Sofian mengatakan dengan ini kan ada opportunity kita di rural gitu. Tapi juga sekali lagi konteks sekarang juga jangan kita dikotomikan antara urban dan rural, karena pendekatannya sekali lagi harus komprehensif. Walaupun sebenarnya dalam 3 bulan kita masa pandemi COVID ini kreativitas masyarakat di perkotaan juga saya potret cukup banyak juga, Bang Ican, gitu ya. Misalnya dari teman-teman yang bagaimana menggalakkan pertanian hidroponik misalnya di perkotaan. Nah, ini sebenarnya inisiatif-inisiatif dan kreativitas seperti ini seharusnya yang didukung secara komprehensif melalui program dari pemerintah gitu loh. Namun sampai saat ini ya, jujur saya melihat belum ada aktivasi-aktivasi program yang menyasar secara konkret untuk meningkatkan produktivitas masyarakat atau kemandirian berbasis keluarga. Ini belum ada. Harapan saya sebenarnya program-program ini yang lebih teknis, dan sekali lagi panduannya itu sifatnya memang detail gitu. Jangan sampai nanti di gagasan makronya seperti apa, tapi implementasi di bawahnya jauh. Nah, ini yang saya lihat selama ini terjadi miss seperti itu. Begitu pandangan saya, Bang Ican. Oke, Ibu Nur Hidayati, ya tadi ada pandangan tentang ya bagaimana kita bisa memotret dua sisi sekaligus. Kalau Pak Sofian Syah menitik beratkan pada sektor rural, terjadi re-ruralisasi karena sektor-sektor di urban luput, tapi Bung Angga mengatakan ya nggak mungkin juga di perkotaan. Tentu sebagian sektor jasa yang melibatkan kelas menengah juga nyaris lumpuh, apalagi industri hospitality misalnya. Bagaimana Ibu Nur Hidayati melihat dua fakta yang bersamaan ini dan harus dibereskan? Namun tentu yang paling miris adalah program kita memang yang paling mendasar, seperti kata Pak peneliti tadi, Pak Sofian Syah, adalah data kita itu agak goyah gitu loh. Halo? Nah, nampaknya sambungan dengan Ibu Yayah, audionya belum bisa terdengar. Oke, saya mau ke Pak Dipo dulu kalau begitu. Ini kan, halo? Ya. Ini kan Pak Dipo pernah juga di Bappenas, dan sekarang kita mengeluhkan lagi satu soal serius, yaitu data kita yang mungkin tidak terlalu solid gitu. Karena data tidak solid, padahal itu basis pertama membuat perencanaan, Pak Dipo. Ya, memang begini ya, dari dulu aja ya mengenai kebutuhan pertanian ya, antara Kementerian Pertanian dengan Bulog saja, itu yang membuat pusing memang. Data kemiskinan juga. Jadi kalau kembali dari pengalaman dulu, yang paling penting ketua kelas yang ada sekarang, saya sebut ketua kelas, karena saya dianggap dulu ketika kabinet Indonesia Bersatu Kedua itu saya dianggap main-main sebagai ketua kelas. Tugasnya memang manajemen kabinet itu dari sekretariat kabinet atau Mensesnek di dalam orkestra kabinet itu memang harus kelihatan. Tidak bisa cukup hanya diserahkan kepada menteri bukan kita tidak percaya yang jadi. Nah, oleh karena itu pengalaman yang hebat, yang bagus, ini kata dari Pak Kuntoro Mangkusubroto ketika BRR Aceh gitu ya, membuat diangkat sebagai ketua UKP 4, memonitor data itu bukan hanya di dalam yang tertulis, tapi juga visual yang ada di kantor Binagraha itu, kita bisa melihat gitu loh, keadaan yang sebenarnya walaupun sebagian-sebagian. Jadi monitoring itu dilakukan oleh UKP 4, bila tidak jalan, ketua kelas boleh menegur. Saya tidak perlu minta izin pada Presiden SBY. Kalau memang ternyata banyak yang nggak benar, ya saya tulis surat dalam bentuk surat edaran, ya, atau juga menelepon, atau mengundang, mempertanyakan. Jadi soal pengawasan, juga dengan data-data, secara sistemik
dengan pengalaman BRR dulu Pak Kuntoro, dengan UKP 4-nya dan timnya, itu sebenarnya menolong. Jadi tadi yang dibilang oleh kawan Ketua HIPMI itu, Enggak. masalahnya itu juga ada benarnya. Itu real apa itu on time, jadi waktunya. Setahu saya seperti itu, sehingga akhirnya Pak Kuntoro bisa kasih warna hijau kalau bagus, oranye sampai merah gitu. Nah itu udah gelisah itu menteri-menteri. Nah tugasnya dari Setkap ya menegur, ya kalau perlu ketembusan ke KPK boleh, ke polisi sama kejaksaan saya lakukan gitu. Bila kata terjadi hal-hal kayak gitu. Kalau kita ingin bikin ya. Kalau kita ingin bikin persamaan dulu, kalau nggak salah di kantor di Bina Geraha, di kantornya Presiden Soeharto ada yang namanya Sesdalobak. Itu kurang lebih sama hampir. Ya, tapi sekarang yang dibikin oleh UKP 4 itu oleh Pak Kuntoro secara sistemik, karena beliau adalah orang analisis sistem, ya. Cuman sayangnya kadang-kadang bila pemimpin kita dulu presiden kayak Abdurrahman Wahid, beliau kan orangnya stokastik gitu, suka. Ini sekarang juga hampir saya lihat Pak Jokowi juga stokastik, kemudian membuat sesuatu keadaan yang buruk dibeluning, ya. Kelihatannya seperti berhasil, kemudian buzzer-buzzernya membuat itu sukses. Ya. Jadi seolah-olah penyelesaian kayak di Papua, penyelesaian kayak di desa-desa, seolah-olah itu dengan beliau sudah datang sekali dua kali, sepatunya kotor gitu, dianggap itu selesai. Itu nggak cukup. Jadi sepertinya kalau sistemik yang dibikin, saya tidak memuji bahwa itu berhasil 100%. Tapi yang disebut oleh Ketua HIPMI tadi, menurut hemat saya, ya, kalau juga mungkin Ibu Nur Hidayati dalam masalah pendataan, kan kebutuhan di dalam masalah beras aja antara Bulog dan Kementerian Pertanian aja itu nggak pernah selesai kadang-kadang. Belum lagi dengan Kementerian Desa. Nah, jadi memang apa yang sudah sistem ini sudah dibikin yang baik melalui bekas BRR, UKP 4, ya kalau diteruskan saja menurut saya, dan fakta-fakta yang real di desa, ya orang-orang bisa lihat, apalagi sekarang bisa dengan komputer atau satelit. Oleh karena itulah kita bikinkan itu ada satelit BRI kan untuk itu. Nah, memang tujuannya untuk melihat sampai ke desa-desa, di mana itu, apakah betul jalan itu BRI punya KUK segala macam untuk UMKM segala macam, itu kan dengan sendiri kan Presiden bisa melihat, nggak usah lagi pakai foto-foto atau selfie-selfie yang memperlihatkan bahwa beliau sudah turun ke gorong-gorong segala macam, tapi real, fakta real yang kita lihat. Nah barangkali ini yang bisa juga membantu dari pengalaman, ya, Sekretariat Kabinet atau siapalah yang menurut saya dari pemerintahan yang bisa langsung melapor kepada Pak Jokowi, kepada Presiden, itu melaporkan sendiri. Sehingga dengan demikian fakta-fakta yang tadi diragukan oleh Ketua HIPMI, masalah keadaan di desa bagaimana, penyaluran itu bisa kita hindari gitu loh. Nah, kan kita sudah tidak bisa zamannya kayak zamannya Pak Adi Sasono lagi sebagai Menteri Koperasi 7 triliun ditebar kayak waktu itu dengan keterbatasan. Sekarang lebih memungkinkan untuk melihat tebaran 7 triliun itu ada hasilnya nggak? Itu kan saya dikejar-kejar sama IMF. Karena untuk monitoring dari pelaksanaan LOI IMF, itu saya diminta oleh ketika itu masih zaman Pak Presiden Soeharto, melalui Pak Ginanjar, kemudian ketika Pak Habibie. Ya itu kita laksanakan. Saya mengatakan bahwa itu berhasil sekali, ya enggak juga gitu. Tapi menurut saya barangkali pada saat sekarang keinginan supaya selaras antara pandemi COVID ini dengan kebutuhan masyarakat miskin di perdesaan maupun di perkotaan itu bisa kita lakukan gitu. Baik. Saya tadi semangat yang dari HIPMI, saya pikir itu sangat memungkinkan untuk melakukan yang dilakukan oleh Pak
Kuntoro dengan UKP 4-nya untuk mengontrol apakah benarnya nih Baik. dana yang sudah digelontorkan sekian juta atau miliar itu berjalan dengan kasat mata bisa kita lihat. Baik. Nah gitu stop lah. Apa nih beluning seolah-olah itu sukses tapi belum sukses. Jadi beluning oleh buzzer rupiah ini saya pikir barangkali itu nggak diperlukan lagi. Ini kan bukan waktunya lagi kita mau pemilihan presiden segala macam. Sekarang kita real fighting kok. Gitu. Oke. Baik. Masih. Terima kasih Pak Dipo Alam. Saya nanti mau ke Pak Sofyan Saf dan Ibu Nur Hidayati, tapi karena waktunya pendek, kita istirahat dulu untuk pesan komersial dan bernapas sejenak untuk menyimak, mengunyah apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Angga Wira dan Pak Dipo Alam. Kita istirahat lagi untuk beberapa pesan olahraga dulu ya. Oh iya, oke. Ya, saya segera ke Ibu Nur Hidayati. Apakah sudah on mikrofonnya? Halo, bisa dengar? Oke. Sudah sampai di Bogor kah? Belum ya? Belum, masih di jalan. Oke. Tadi ya yang sudah didengarkan oleh kita semua, apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan Saf, Pak Dipo, dan Pak Angga Wira terkait dengan beberapa hal pokok. Di antaranya adalah yang mendasar pendataan atau data kita yang memang belum solid, dan ini problem klasik juga selain koordinasi dan bottlenecking yang Anda sampaikan. Apa saran Anda kepada Satgas ini agar lebih cepat bergerak? Tadi Pak Dipo Alam mengatakan Pak B.J. Habibie waktu dilantik tidak lebih dari 24 jam sudah menyusun kabinet. Mungkin tidak terlalu sempurna, tetapi kecepatan itu penting mengirimkan pesan kepada publik. Ya, jadi saya pikir tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sofyan dan Pak Angga ya, soal bagaimana reorientasi ekonomi kita itu menjadi penting arahannya. Dan itu memang benar harus berbasiskan data. Dan kalau kita lihat sekarang ini mungkin tadi ya tidak memisahkan desa dan kota, tetapi kelas-kelas ekonomi mana yang harus kita fokuskan. Nah, kalau selama ini kalau kita lihat kebijakan-kebijakan insentif ekonomi yang diberikan oleh pemerintah itu kan berpusat pada perusahaan-perusahaan besar gitu. Mengcover utang-utang BUMN dan lain-lain. Nah, mungkin sekarang kita saatnya pemerintah itu benar-benar melihat tadi lampu sorotnya itu kepada kelas-kelas menengah ke bawah yang memang kalau tidak dibantu dia akan jatuh ke jurang kemiskinan. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya kalau di desa itu kan bukan hanya produksi pangan, tapi ada juga misalnya kelompok-kelompok masyarakat di desa yang menghasilkan komoditi-komoditi yang non pangan ya, misalnya atau bahan-bahan baku pangan yang mungkin juga bisa dilingkan dengan kelompok-kelompok usaha kecil menengah yang ada di perkotaan. Nah, jadi ini menjadi penting kita memiliki data-data tersebut, di mana menghasilkan apa, dan itu kemudian bisa diserap oleh pasar yang mana. Jangan lagi berorientasi ekspor. Saya pikir sekarang ini kalau pemerintah masih menumpukan pada orientasi ekspor yang besar-besar, ini kita akan salah arah. Karena bukan itu yang sebenarnya menggerakkan perekonomian dan konsumsi ya. Kalau pemerintah bicara economic growth yang berbasis konsumsi, nah ini jaringan-jaringan di antara komunitas yang menghasilkan produk dengan menghasilkan produk jadi, ini yang harus dilingkan. Saya pikir sekarang saatnya untuk benar-benar ada transformasi ekonomi yang memang berpihak kepada ekonomi rakyat, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Jadi bukan hanya sekedar lip service, tapi benar-benar dibuktikan. Dan jadi, itu kalau ya. Jadi karena sekarang ini hampir semua negara pingsan dan kita sulit melakukan ekspor impor, kita mau ekspor ke mana dan kita mau impor apa, kan sama-sama sedang pusing semua. Jadi waktunya untuk kembali ke rumah sendiri, rumah sendiri, membenahi apa yang selama ini mungkin luput kita urus gitu ya. Betul, 270 juta itu kan memerlukan kebutuhan yang sangat besar. Negara-negara lain melihat kita sebagai pasar, kok kita sendiri tidak melihat masyarakat kita ini juga sebagai pasar yang potensial untuk produk-produk lokal sendiri. Ini yang saya pikir orientasinya yang harus benar-benar berubah. Oke, Pak Sofyan Saf. Oke, Bang ya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati kan memang penting sekali, yaitu ya kita
lagi begini harus kembali ke dasar gitu, dan dasarnya adalah dengan demografi selalu 5 besar di dunia, kan ini pasar yang besar. Kalau kita sendiri tidak melihat pasar ini besar, bagaimana caranya lagi ya? Ya. Saya boleh masuk? Iya dong, sekarang sudah masuk. Oke, baik Cang. Jadi mohon maaf Bung Angga, saya tidak lagi berupaya untuk mendikotomiskan antara urban rural ya. Tetapi di dalam the new rural development paradigm, yang perlu kita tekankan itu adalah bagaimana menghubungkan antara kota dan desa. Nah, seperti disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati tadi, bahwa menyambungkan antara UKM yang bekerja di desa dan di kota itu menjadi penting. Atau kemudian kalau dalam persepsi distribusi ya, bagaimana kemudian produksi, kemudian produsen konsumen dipertemukan. Konsumen adalah kota, kemudian produsen adalah desa, dan juga kemudian di desa juga sekaligus bertindak sebagai konsumen. Nah, ada tepatnya kemudian kalau kita berpikir bahwa kelas ekonomi itu, keberpihakan itu, relaksasi yang kemudian dirasakan betul-betul oleh rakyat, yaitu bagaimana memotret sebenarnya pola kehidupan masyarakat kita yang kemudian kalau saya masih berpikir bahwa ya pola kehidupan ekonomi rakyat itu sangat bergantung dalam sektor pertanian, baik pertanian produksi maupun pertanian olahan. Nah, sebagai case tadi aja, satu desa misalnya yang kami potret dengan data presisi ya, kami menggunakan drone, kemudian partisipatif warga, kemudian sensus rumah tangga. Di satu desa, bayang kalau dia per desa itu per bulannya itu butuh kurang lebih 28 kg per rumah tangga, ya. Kemudian kalau kita kalikan 3.800 KK yang ada di desa Sukamantri tempat kami riset ini barusan, itu ada kurang lebih 106.400 kg atau kurang lebih 106,4 ton per bulan dibutuhkan beras misalnya. Nah, bayangkan Indonesia itu adalah 84.000 desa. Kita tadi kawinkan 73,14% adalah desa-desa pertanian. Nah, kalau kemudian aktivitas desa produksi, maka sebenarnya info nggak penting, seperti dikatakan oleh Bu Nur Hidayati tadi, info nggak penting. Pasar domestik aja itu bisa kita kemudian cakupi dengan produksi yang ada di Indonesia. Cuma memang ini ketidakseriusan dalam hal yang pertama, bagaimana mendrop teknologi dalam produktivitas tanaman pangan di desa, plus juga yang kemudian kedua adalah data luas tanam. Nah, ini kebetulan bagi Cang, saya juga diminta kemarin untuk masuk di salah satu tim masalah produktivitas pertanian padi. Gap datanya luar biasa. Sebelum ke gap data juga ada masalah pada transportation lag, ya, di mana di mana pusat produksi dengan market itu terlalu jauh dan berbagai macam pungutan dan segala macam yang membuat harganya menjadi tinggi, sehingga tidak heran kalau kita pakai contoh yang sangat-sangat sering kita lihat bahwa jeruk Pontianak atau jeruk apalagi yang dekat kita sini dari Jawa Timur misalnya lebih mahal daripada jeruk Shanghai. Ya. Tentu itu ada masalah bukan di Shanghai tapi di kita tentu ya. Di kita, ya, betul. Nah, jadi terobosan perlunya subsidi. Ya, untuk itu harus ada negara kan begitu Bu Nur Hidayati ya. Yeah. Oke, Pak Sofyan. Oke, jadi dalam konteks itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai produksi, distribusi dan kemudian konsumsi yang kemudian dilakukan, maka kalau kita ingin kembali meningkatkan daya beli ekonomi, itu bisa dengan mudah bisa dilakukan. Ya, kami punya konsep tentang, dan ini akan dilakukan karena kita sudah punya data desa presisi di Sukamantri. Kami mencoba untuk mengembangkan bisnis komunitas. Artinya maaf, saya potong biar pendengar juga clear. Kami itu maksudnya IPB sedang melakukan berbagai macam percobaan langsung dengan di sekitar kampus. Jadi katakanlah semacam Bogor Raya itu menjadi basis dari
dari apa yang sudah dilakukan oleh IPB. Betul Bang Icen. Jadi kita coba melakukan, kita sudah punya stok data presisi ya. Ada 66 variabel desa dipotret dari data numerik, data spasial, kemudian dengan partisipasi warga. Kemudian dari data itu apa sih yang ingin dilakukan oleh desa? Nah, tercerminlah kemudian bahwa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat desa kita misalnya, itu bisa diproduksi sendiri, misalnya seperti cabai, sayuran, ya, kemudian buah-buahan misalnya, itu bisa dilakukan dan luar biasa stok kebutuhannya dalam Tidak perlu impor gitu ya? Bulannya. Nah, nggak perlu impor. Maka kemudian kalau daya beli masyarakat kemudian dikuatkan, kita bangun bisnis komunitas. Nah, bisnis komunitas itu yang kemudian mana yang kemudian produk yang kemudian bisa dihasilkan oleh masyarakat, yang kemudian bisa dilempar di luar desa, yang kemudian desa lain membutuhkan atau kota membutuhkan, tapi di sisi lain kita memproduksi. Jadi income-nya juga dapat oleh masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya IPB dalam hal ini dua tangannya bekerja penelitian dan pengabdian masyarakat, jadi IPB menjadi semacam agregat dari desa-desa sekitar untuk saling bertukar komoditas, kan tidak sama. Betul sekali. Betul, ya? Karena setiap desa punya potensi yang berbeda. Yang kedua, sebenarnya yang membuat mahal bahan makanan pangan kita ini adalah karena tadi middleman-nya banyak bermain. Dalam konteks itulah rezim perdagangan tadi ya. Rezim perdagangan itu dalam konteks itulah kemudian alias makolir, alias makelar gitu ya. Alias makelar ya, betul. Dalam konteks itulah kemudian kita membuatkan satu program ya, program mengontrol sebenarnya bagaimana kemudian kalau harga harga beras misalnya 10 yang di pasaran sebenarnya harganya nggak 10, harganya hanya 7 karena 3-nya itu rente yang diambil oleh para makelar yang bermain di middleman itu. Nah, konsepsi tentang pemulihan daya beli, ekonomi melalui daya beli masyarakat meningkat, rumah tangga bisa naik ekonominya, ialah bisnis komunitas, tetapi dengan catatan satu bahwa data presisinya harus ada. Kalau kemudian data presisi tidak ada, kita akan blank memberikan gambaran itu tentang kondisi, existing, kebutuhan, dan kemudian apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam hal ekonomi pertanian khususnya. Oke, Pak Anggawira. Nampaknya ini tidak sederhana karena terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan Saff, tadi sebelumnya juga disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati, memang ini lebih fundamental yang harus dilakukan oleh Komite Pemulihan Ekonomi ini. Jadi struktur pasar kita yang sudah demikian, katakanlah tidak menguntungkan, membuat harga terlalu mahal bagi konsumen, tapi produsen pertama juga tidak juga bisa untung karena ternyata middleman yang middle person ya. Tapi dengan demikian, apa yang harus dilakukan oleh komite dengan waktu yang tidak terlalu panjang karena mereka bekerja dan tidak bisa diam, karena begitu diam virusnya kan kita tidak bisa suruh stop dulu, virus kaus setengah 1 minggu istirahat karena kami sedang menyiapkan konsep, virusnya diam dulu, kan tidak bisa begitu. Ya Bang, kalau saya lihat sih, saya ingin kembali fokus ya, bahwasannya sebenarnya saya melihat krisis yang terjadi ini sebenarnya sebuah momentum juga untuk melakukan perbaikan secara komprehensif terhadap tadi struktur ekonomi yang sudah kita diskusikan tadi. Langkah-langkahnya bisa kita diimplementasikan secara detail dan step by step gitu loh. Artinya memang saya melihat potensial market di dalam negeri kita itu kan begitu kuat ya, apalagi kelas produktivitas kita juga cukup tinggi misalnya gitu kan. Nah ini harus dijadikan sebuah kekuatan untuk pengungkit ekonomi. Contoh lah yang sederhana tadi kan sudah banyak dibahas dalam konteks agroindustri atau pertanian. Saya ingin sedikit misalnya di industri baja misalnya, industri besi misalnya, itu kan yang merupakan kalau boleh dibilang hulu daripada semua industri konstruksi, industri mesin dan lain sebagainya. Sebenarnya kita kan sudah punya kekuatan industri baja yang sudah cukup kuat gitu, marketnya ada, tapi selama ini strategi policy-nya kurang tepat menurut saya. Momentum krisis yang sekarang terjadi bisa difokuskan untuk meng-create kebutuhan market yang sebenarnya bisa di-develop secara kontinu dengan kemampuan dari dalam negeri. Nah ini yang harus dilakukan tadi. Dan saya yakin sebenarnya
dengan kemajuan teknologi informasi juga untuk penggalian data ini kan juga sebenarnya sudah bisa banyak dilakukan secara mandiri juga gitu loh. IPB mungkin tadi Pak Sofyan sudah banyak melakukan terobosan mengenai melalui drone dan lain sebagainya, ada strategi big data. Jadi menurut saya banyak yang bisa kita lakukan melalui dengan momentum yang kita hadapi saat kali ini untuk lebih mengkonsolidasikan market di domestik kita, Bang Ican. Apalagi kan kalau kita lihat negara-negara yang ngambil rente dari kita kayak Singapura kan sekarang sedang lagi ada masalah, lagi problemnya banyak. Nah ini kesempatan sebenarnya untuk kita lebih fokus gitu loh. Jadi saya sebagai anak muda ingin mengajak ini kita berpikir yang positif dan harus berpikirnya tuh punya lompatan gitu loh. Dan saya yakin selama tadi leadership dan directionnya ini clear, kita mau ke arah kemana gitu loh. Jadi kalau directionnya clear, leadershipnya juga jelas, tegas, dan ada orkestra kolaborasi yang mantap gitu loh, Bang Ican tadi yang seperti juga Pak Dipo contoh, kita bisa belajar lah dari senior kita terdahulu. Ini kita bisa menjadi bangsa yang besar dalam 5-10 tahun yang akan datang. Saya sangat optimis terhadap hal itu, Bang. Itu Bang, kira-kira Bang. Ibu Nur Hidayati. Iya, Bang. Apakah sekarang ini kalau tidak salah 3 hari ya, sudah 3 hari habis pengumuman, apakah ini bisa dikatakan startnya tidak terlalu cepat gitu? Maksudnya ya mestinya pada menit pertama gitu kan, situasinya krisis dan manajemen krisis adalah kecepatan, dan kecepatan itu yang dikirimkan pesannya kepada publik. Apakah Anda setuju dengan semacam kegelisahan saya bahwa mungkin Pak Angga, Pak Sofyan peneliti, Pak Angga pelaku usaha, Ibu Nur Hidayati dari Koalisi Masyarakat Sipil belum sempat mendapatkan dalam tempo yang cepat dan sesikat-sikatnya konsep besar yang mau dilakukan oleh Komite Pemulihan Ekonomi ini? Iya, jadi itu kan sebenarnya yang harusnya kelembagaan itu kan mencerminkan rencana ya, strategi gitu. Strateginya ada dulu, baru kemudian disusunlah struktur institusi yang akan melaksanakan rencana tersebut. Jadi yang di pertama itu harus ada itu konsepnya, tadi seperti dibilang arahnya, directionnya, ini mau kemana, sehingga kemudian dari situlah disusun satu gugus tugas atau suatu komite apapun yang mencerminkan rencana itu. Nah kalau sekarang ini kan yang ada adalah kelembagaan dibuat, tapi rencananya nggak ada gitu. Mau fokusnya di mana, mau directionnya seperti apa itu nggak jelas. Jadi akhirnya mungkin belum ada. Ya saya nggak tahu, saya belum lihat sih apa gitu rencananya. Jadi kalau katakanlah pemulihan ekonomi, mau yang mana? Karena kan resource kita terbatas ya, nggak mungkin kita kemudian memfokuskan ke semua hal gitu. Tapi harus ada satu yang secara dalam jangka pendek itu menjawab kebutuhan-kebutuhan dan keresahan masyarakat yang paling marginal atau yang paling terancam kondisinya saat ini. Seharusnya itu, sehingga ketika sudah prioritisasi semacam gitu. Pengumuman quick win gitu ya. Prioritisasi ya, saya nggak mau pakai istilah quick win juga sih gitu. Tapi karena ini kemudian jadi itu tadi saya nggak mau kayak Pak Dipo bilang ya, soal buzzer-buzzer itu yang kemudian akhirnya memberikan gambaran semu keberhasilan yang sebenarnya tidak ada gitu. Nah, jadi prioritisasi itu harus ditetapkan. Kemudian dari situ diturunkan langkah-langkahnya sampai konkret dan teknis tadi disampaikan. Siapa melakukan apa, tugasnya seperti apa gitu. Dan kemudian di situ juga dilakukan terobosan-terobosan terhadap bottleneck yang ada gitu. Nah, kalau itu sudah jelas, itu akan orang lebih bisa men-track gitu loh. Sekarang ini kita sebenarnya sedang berada di mana dan jalannya mau kayak apa. Gitu. Jadi menit-menit awal mestinya sudah menyampaikan pesan kuat atau strong message apa yang mau dilakukan gitu ya. Betul, harus ada itu. Sekarang ini kan dibentuk timnya terus apa gitu. Terus malah ribut soal komisaris BUMN. Kan nggak nyambung gitu ya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan apa yang dibicarakan oleh para pejabat-pejabat yang bertugas untuk melaksanakan pemulihan ini. Gitu. Baik, kita istirahat lagi. Nanti sesi terakhir, mudah-mudahan Pak Dipo sudah bisa selesai olahraga atau jeda sebentar. Sesi terakhir saya akan minta semua narasumber saya untuk memberikan semacam titik tekan atau garis besar apa yang sudah kita bahas sejak ke pukul 9
waktu Indonesia bagian Barat tadi, dan pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Kita lanjut lagi, smart listeners dan juga sahabat Sonora. Saya juga melihat di sini yang ikut setia di Zoom meeting kita, ada para tokoh, ada Ibu Rosita Nur, ada Mas Puji Wahono, ada Pak Rida Saleh, ada Pak Muhammad Sangaji, Pak Binsar Posan, juga ada Pak Yun Nafri, Pak Darussalam, Pak Diko. Sesi terakhir ini nampaknya Pak Diko tidak bisa kita ganggu karena beliau sedang berolahraga. Tentu kita sudah mendapat banyak sekali informasi dari pengalaman beliau selama menjadi birokrat. Sesi terakhir saya ingin minta 3 narasumber yang ada menyampaikan beberapa hal-hal pokok yang perlu digarisbawahi dan dipesankan kepada komite yang sekarang sudah diperbesar menjadi 2 sayap dengan 1 kepala, yaitu ketua komite bahkan 2 orang. Yang pertama adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan ketua pelaksana Menteri BUMN Erick Thohir, dan 2 sayapnya adalah Letnan Jenderal Doni Monardo, Kepala Satgas Pemulihan COVID-19, dan juga ketua pelaksana Satgas Pemulihan Ekonomi, yaitu Wakil Menteri BUMN dalam usaha milik negara, yaitu Budi Gunhadi Sadikin. Saya beri kesempatan yang pertama kepada Pak Angga Wira untuk menyampaikan beberapa hal pokok yang mungkin dipesankan atas nama beliau sendiri maupun sebagai suara dari para pengusaha muda. Oke, terima kasih Bang Ican dan tentunya para pendengar. Pertama, saya ingin mengajak ya, bahwasannya kita ini melihat bahwa krisis ini sebenarnya dari depan mata kita gitu. Negara-negara tetangga kita sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus ya. Artinya kita harus jujur pertama dengan keadaan gitu. Jangan juga menutup-nutupi keadaan yang ada gitu. Tapi sekali lagi itu juga jangan membuat kita takut dan berpikir pesimis. Saya yakin sebagai anak muda kita harus punya pandangan-pandangan yang positif. Tapi sekali lagi keberadaan tim yang dibentuk ini untuk pemulihan ekonomi itu saya yakin tadi di diskusi kita pada pagi hari ini adalah skala prioritas. Skala prioritas ini mau kemana? Ini sangat penting gitu untuk ditetapkan, langkah-langkahnya. Kalau salah mengambil skala prioritas ini bisa memperdalam dan diumumkan sesegera mungkin. Ya, artinya langkah-langkah direction ini, Bang Ican, ini harus disampaikan secara detail gitu loh. Jangan menyebabkan disinformasi gitu loh. Selama ini kita dari pelaku usaha kadang-kadang menerima informasi yang di bawahnya itu nggak sama dengan apa yang disampaikan di atas gitu loh. Seperti misalnya relaksasi di perbankan, misalnya mengenai misalnya kita ada program-program pembiayaan sudah berjalan. Ini kan kalau tidak ada direction yang jelas ya bisa-bisa ini kita menjadi problem yang akan makin panjang. Jadi menurut saya juga harus detail dan clear, dan itu ada semacam sebuah timeline, Bang. Ada timeline dan deadline yang clear. Ini dalam langkah 6 bulan ke depan ini misalnya mau seperti apa ini langkah-langkahnya. Ini sampai saat ini kita belum mendengar secara detail apa sih yang mau dilakukan misalnya dalam 6 bulan hingga akhir tahun ini, program-program yang akan di-launch oleh komite ini. Kira-kira itu Bang dari saya. Terima kasih Dr. Angga Wira. Pak peneliti Dr. Sofyan Syah. Siap. Bang. Baik, yang pertama kalau kita berburu dengan waktu, ya informasi disampaikan bahwa vaksin akan ditemukan, kemudian diuji cobakan, dipakai oleh masyarakat adalah di akhir tahun ini atau awal tahun depan 2021. Nah kemudian kita tersisa waktu sekitar 6 bulan yang disampaikan oleh Bung Angga Wira tadi. 6 bulan ini sebenarnya kita mengalami satu perlombaan. Informasi terakhir saya sampaikan, perlu saya sampaikan bagi para pendengar Smart FM bahwa kita lagi mengalami stok pangan yang krisis ya. Dan ini sudah diingatkan oleh FAO. 27 negara akan mengalami ancaman kelaparan dan 276 juta jiwa akan mengalami kelaparan. Nah, pangan adalah salah satu komoditas yang mengganggu stabilitas ekonomi. Kalau kita bicara masalah politik nantinya. Dan politik ya, tentu dan politik. Dan kalau kita bicara masalah stabilitas ekonomi dan politik, di sektor pangan lah yang kemudian menjadi prioritas saya kira. Dan yang terpenting juga bahwa mereka yang hidup di sektor pangan ini luar biasa banyaknya.
Dan kalau seandainya kita ingin melakukan pemulihan ekonomi, maka seyogyanya tadi perspektif kita itu harus dirubah. Kalau Bang Ican tadi mengatakan senter lampu sorotnya itu harus dipindahkan ke situ, tetapi ingat linkage-nya harus dibangun antara rural dan urban. Nah, kita belajar dari berbagai macam rural sebagai sentra produksi, rural sebagai sentra produksi, rural sebagai urban sebagai konsumen dan distribusi market ya. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Dan lagi-lagi saya katakan ingat bahwa persoalan bangsa ini adalah persoalan mati hidupnya diletakkan di persoalan pangan. Kalau kita tidak bermain-main dengan ini, maka bisa jadi kolaps. Dan kita akan tidak menginginkan kolapsnya negara ini. Dan yang hal kedua yang ingin saya tekankan juga adalah dalam memberikan dorongan pemulihan ekonomi, tolong target sasarannya itu juga dipertimbangkan kepada anak-anak muda. Ya, sekarang anak-anak muda ini yang akan kemudian tongkat estafet dipegang, yang sekarang lagi seru-serunya mereka, spirit entrepreneurnya kuat, maka libatkan mereka. Nah, di Cilongo ini kami lagi mendorong capacity building 14 anak muda yang kemudian mengatur distribusi pangan dari desa ke kota. Nanti kerjasama dengan HIPMI. Oh, boleh. Ya, HIPMI juga saya temannya Bung Anggawira, Mas David, itu kita lagi mengembangkan bagaimana teknologi irigasi yang pakai. Dan kalau IPB berjodoh dengan HIPMI hari ini, saya tidak ambil biaya maklar. Itu tergantung Bung Anggawira semuanya. Jadi saya kira itu yang kemudian harus dipersiapkan. Jadi youth target menjadi penting juga dalam hal ini. Baik. Terima kasih Bang Ican. Ibu Nur Hidayati. Iya. Ya. Halo. Iya. Jadi yang pertama tentu saja karena kita masih berada dalam situasi COVID, ini juga jangan dilupakan. Jadi kalau sekarang terakhir kita melihat data itu bahwa 470 dari kabupaten kota dari 500 kabupaten kota yang ada di Indonesia itu sudah terinfeksi. Ini sangat berbeda dengan di awal-awal ya, waktu saya pertama kali berdialog itu di awal April itu katanya 80% itu masih bersih. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagaimana mengurangi daerah-daerah yang tertular gitu. Jadi harus ada indikator yang jelas terhadap penanganan COVID ini, bagaimana mengurangi penyebaran gitu. Karena nggak bisa kita harapkan ekonomi akan pulih dengan orang yang sakit terus-terusan ya. Itu yang pertama. Saya pikir testing, tracing dan lain-lain, pengobatan itu harus menjadi juga prioritas di dalam komite ini, bukan hanya semata-mata persoalan ekonomi. Nah, yang kedua, saya pikir sebenarnya itu bisa dilingkan, terutama tadi ya kalau sudah ada data yang jelas tadi Pak Sofyan sudah menyebutkan wilayah-wilayah sentra produksi itu tentu bisa diatur gitu, bagaimana pola produksi dan distribusi itu juga tidak terlalu berjauhan, sehingga ini juga bisa mengurangi penyebaran penularan gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam situasi seperti ini bisa dikombinasikan, yang penting kita memiliki data yang tepat, kita memiliki data yang akurat, sehingga intervensinya itu bisa benar-benar dilaksanakan yang tidak saling bertentangan. Mungkin itu yang ketiga adalah kekuatan dari komunitas. Jadi ini jangan diabaikan ya. Negara ini saya pikir sampai saat ini belum runtuh, katakanlah seperti itu, karena kita memiliki solidaritas sosial yang besar. Kita punya modal sosial yang kuat ya. Yang sangat kuat. Nah, ini yang harusnya difasilitasi oleh negara gitu. Bagaimana solidaritas antar masyarakat ini makin diperkuat, dan bukan justru memperkuat individualisme yang selama ini mungkin sudah menjadi kecenderungan. Atau sentimen kelompok gitu ya. Iya, betul. Baik. Begitu aja, Bang. Baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dipo Alam yang sekarang sedang menyegarkan diri dengan berolahraga. Terima kasih atas
pengalamannya sebagai Menteri dan Sekretaris Kabinet 2010 sampai 2014, juga kepada Ibu Nur Hidayati dalam perjalanan menuju suatu tempat untuk berkegiatan juga terlibat dengan kita walaupun tanpa video karena sedang dalam perjalanan, juga kepada Dr. Sofyan Syaf, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan PSP 3 IPB yang sekarang sedang di lokasi penelitian yang sedang mencoba membangun kerjasama antara IPB sebagai pusat pendidikan, tidak jadi mercusuar, tapi dia turun ke bawah, senternya diturunkan ke bawah supaya bisa menerangi sekitarnya yang barangkali bisa dicontohkan di kampus-kampus lain. Juga kepada Dr. Angga Wira, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI yang juga sudah memberikan banyak sekali masukan berdasarkan pengalaman dan pikiran-pikiran yang terbaik. Saya ingin mengumumkan juga bahwa pekan depan tanggal 1 Agustus acara ini akan libur karena Idul Adha, Hari Raya Idul Adha, dan kita akan kembali lagi satu pekan setelah itu tanggal 8 Agustus. Terima kasih banyak juga kepada The Match Senayan yang terus mendukung acara kita walaupun kita belum bisa ke sana lagi. Populi Center dan juga Smart FM Network serta teman-teman jurnalis yang memantau kita di YouTube maupun di saluran lain. Saya Chano Lembah, sampai jumpa. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.